Pendeta Erastus Sabdono, khotbah sangat keras buat para pemimpin gereja, atau para pendeta-pendeta, bagaimana memikul salib, menyangkal diri. Jikalau belum mengalami sakitnya menyangkal diri, tidak akan sanggup ketika disanjung dan banyak uang. Kalau seorang belum mengalami sakitnya menyangkal daging, lalu jadi pendeta yang dipuji, disanjung banyak duit, jatuh dia. Tunggu jatuhnya. Kalau dia nggak jatuh di mata manusia, suatu hari Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jadi para hamba-hamba Tuhan, jangan punya kesenangan apapun, apalagi kesenangan dosa. Pelayananmu tidak mungkin berkembang. Tidak mungkin kau mengubah orang kalau engkau tidak berubah. Seperti firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat Alkitab, dalam Matius 7 ayat 22-23, merujuk pada perkataan Yesus Kristus dalam khotbah di bukit. Mari kita lihat ayat ini dalam konteksnya yang lebih luas dan kemudian aplikasinya dalam melayani Tuhan. Dalam pasal 7 dari Injil Matius, Yesus memberikan ajaran-ajarannya kepada pendengarnya. Ia berbicara tentang berbagai hal, termasuk penilaian, doa, dan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada ayat 15-20, Yesus memperingatkan tentang nabi-nabi palsu dan memberikan kriteria untuk mengenal mereka dari buah-buah yang dihasilkan. Kemudian, pada ayat 21-23, Yesus berkata, sebab itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia akan kupersamakan dengan seorang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, dan hujan turun, dan banjir datang, dan angin meniup dan melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, karena berdiri di atas batu karang. Barang siapa mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia akan kupersamakan dengan seorang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dan hujan turun, dan banjir datang, dan angin meniup dan melanda rumah itu, dan rumah itu rubuh dan hancur sama sekali. Dalam konteks ini, Yesus mengajarkan bahwa tidak cukup hanya mendengarkan perkataannya, tetapi kita juga harus melakukannya. Iman yang hidup akan menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan ajarannya. Lalu, pada ayat 22-23, Yesus merujuk pada orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam namanya, seperti bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat. Namun, mereka tidak melakukannya dengan niat yang benar atau dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Allah. Yesus menyatakan bahwa pada hari penghakiman, banyak orang akan berseru kepadanya dan mengklaim melakukan hal-hal tersebut demi namanya. Namun, Yesus menolak mengenali mereka dan menyatakan bahwa mereka melakukan kejahatan. Ini menunjukkan pentingnya hubungan yang benar dengan Tuhan dan motivasi yang tulus dalam melayaninya. Aplikasi dalam melayani Tuhan dari ayat ini adalah bahwa tidak cukup bagi seseorang hanya memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam mengerjakan hal-hal rohani. Lebih dari itu, Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh mencintainya dan mau mengasihi sesama. Melayani Tuhan dengan benar melibatkan tindakan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya, bukan hanya penampilan atau kekuatan yang menakjubkan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita diingatkan untuk memeriksa hati kita sendiri dalam melayani Tuhan. Aplikasi dalam melayani Tuhan adalah dengan memiliki hubungan yang intim dan tulus dengannya. Melayani Tuhan bukanlah hanya tentang melakukan tindakan-tindakan luar biasa atau eksternal yang terlihat oleh orang lain. Lebih penting lagi, Tuhan melihat hati kita dan niat di balik perbuatan kita. Dalam melayani Tuhan, kita perlu memastikan bahwa motivasi kita murni, yaitu karena cinta kepada Tuhan dan keinginan yang tulus untuk memuliakannya. Iman yang hidup akan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita, seperti kasih, kesetiaan, kerendahan hati, kebaikan, dan belas kasihan. Perbuatan-perbuatan ini mencerminkan karakter Kristus dan menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan prestasi-prestasi rohani semata. Meskipun melakukan tindakan-tindakan supernatural seperti bernubuat, mengusir setan, atau melakukan mujizat, itu tidak menjamin hubungan yang benar dengan Tuhan. Keselamatan kita tidak didasarkan pada apa yang telah kita lakukan, tetapi pada iman kita kepada Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya yang disalibkan bagi kita. Dalam melayani Tuhan, kita perlu menjaga hati kita agar tidak terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan motivasi yang salah, seperti pencarian popularitas, kekuasaan, atau pengakuan manusia. Sebaliknya, kita harus memprioritaskan keintiman dengan Tuhan, hidup dalam kepatuhan kepada firman-Nya, dan melayani sesama dengan kasih. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya introspeksi diri dan pengakuan dosa. Jika kita menemukan diri kita melakukan perbuatan yang tidak benar atau melayani dengan motivasi yang salah, kita harus segera bertobat, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Dalam kesimpulan, Matius 7 ayat 22-23 mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan tidak hanya tentang melakukan perbuatan-perbuatan rohani yang luar biasa, tetapi melibatkan hati yang sungguh-sungguh mencintai dan mengenalnya. Melayani Tuhan dengan tulus melibatkan hubungan yang intim dengannya, motivasi yang murni, dan buah-buah iman yang nyata. Kita diajak untuk memeriksa hati kita dan memastikan bahwa melayani Tuhan adalah cermin dari hubungan yang benar dengannya.